Golongan darah O yang diyakini sudah ditemukan sejak 40.000 tahun merupakan golongan darah yang sangat familiar terhadap protein dan karbohidrat. Hal ini sangat sesuai dengan kondisi nenek moyangnya yang suka berburu dan menyantap hasil buruannya yang berupa daging. Golongan darah O merupakan jenis golongan darah yang paling umum dan jumlahnya paling banyak dijumpai daripada golongan darah lain. Orang dengan golongan darah O memiliki sel darah tanpa antigen. Antigen adalah sebuah zat yang merangsang respon imun, terutama dalam menghasilkan antibodi. Antigen biasanya berupa protein atau polisakarida, tetapi dapat juga berupa molekul lainnya, termasuk molekul kecil yang bergabung dengan protein pembawa atau carrier. Orang dengan golongan darah O memiliki sel darah tanpa antigen, tapi memproduksi antibodi dari antigen A dan antigen B. Agar mudah memahaminya, saya akan menampilkan tabel penggolongan darah menurut Carl Steiner. Tapi ada dua kata yang perlu Anda pahami terlebih dahulu. Yang pertama adalah agglutinogen. Agglutinogen adalah sebuah protein darah yang terdapat di dalam sel darah merah dan memiliki fungsi sebagai antigen di dalam darah merah. Dan kata yang kedua adalah agglutinin. Agglutinin adalah protein yang terkandung di dalam plasma darah, di mana protein ini dapat menyebabkan agglutinasi atau penggumpalan. Perhatikan tabel sistem penggolongan darah menurut Carl Steiner berikut ini. Berdasarkan tabel tersebut diperoleh suatu simpulan bahwa agglutinogen A dapat menggumpalkan agglutinin A dan agglutinogen B dapat menggumpalkan agglutinin B. Dengan demikian, jika orang yang bergolongan darah O mendapat transfusi darah dari golongan darah A dan orang yang bergolongan darah O tersebut akan mengalami penggumpalan atau agglutinasi. Begitu pula jika mendapat transfusi darah dari darah O. Hal ini terjadi karena golongan darah O tidak mempunyai agglutinogen A maupun agglutinogen B. Oleh karena itu, orang yang bergolongan darah O tidak bisa menjadi resipien atau penerima dari golongan darah yang lain, melainkan harus dari orang yang bergolongan darah O juga. Orang yang bergolongan darah O hanya mempunyai agglutinin A dan agglutinin B, sehingga golongan darahnya bersifat netral dan dapat didonorkan kepada semua jenis golongan darah. Hal ini menjadi satu-satunya alasan mengapa orang yang bergolongan darah O dapat menjadi donor universal bagi semua golongan darah. Tapi harus Anda pahami bahwa semua itu harus sesuai dengan prosedur yang berlaku. Demikian tentang seputaran golongan darah O.